rata. Jadi garisnya Garis enggak miring ya? Enggak miring, ya, lurus. Terus dari sayap ini kalau bisa yang Dari sesepuh pikat area Tayu Utara, Pati Utara, Tayu khususnya untuk mencari yang tung ya tadi paling enggak sayapnya itu gini. Kalau enggak sabar bener untuk yang tua, ya malah akhirnya kandep. Istilahnya bunyi lama, kadang nggak bisa tahunan. setahun enggak bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Jumat, alhamdulillah saya bisa silaturahmi di rumahnya Bapak Sugito yang beralamat di mana? Tayu Kulon. RT 1 RW 3. RT 1 RW 3. Nah, mungkin ini sedulur-sedulur umpamanya pengen mampir monggo. Ini sesepuh Patikal. Monggo. Ancer-ancernya itu ada Pohon beringin dekat terminal atau pasar hewan. Yes. Ada ringin masuk 50 meter Sekitar 50 meter kiri jalan. Nah, di sini saya akan tanya ini. Dan ini juga karena efek pertanyaan dari sedulur-sedulur mengenai ombyokan ini, memilih burung ombyokan target yang suaranya itu besar ataupun kenceng ataupun gede, intinya banter Jawane ngoten. Nah, ini Bapak Sugito ini sebenarnya ketika dulu itu sering ketemu pas ombyokan ya, beberapa tahun yang lalu, lama pokoknya. Ini biasanya spesialis kalau menurut saya gitu. Ya mungkin kalau persentasenya itu umpamanya 100% yang tidak tembus itu 10%. 90% tembus suara banter. Untuk masa lampu dan tidaknya nanti paling enggak gitulah gitu ya. Ini saya tanya pada Bapak Sugito. Ini bagaimana cara memilih perkutut suara banter? Banter bahasa Indonesianya apa ya, Om? Kenceng ketika diombyokan. Cari yang bodinya bagus ya. Bodi biasanya bagus. Lebih besar dari yang lain. Terus ini paruh besar, panjang. Berarti bodi besar. Paruh besar. Bodi apa paruh? Paruh besar. Bodinya juga biasanya lebih besar dari yang lain. Oh gitu. Lebih panjang. Berarti paruhnya besar. Terus bodinya agak memanjang. Bodi memanjang. Lehernya besar. Oh gitu. Itu rata-rata gitu. Rata-rata gitu. Dia lebih cenderung untuk tegak berdiri. Biasanya suaranya kencang, banter, cepat bunyi. Oh gitu, cepat bunyi itu ya. Berarti poinnya itu paruhnya besar, bodinya agak memanjang, besar atau kecil, atau model kayak apa itu, jagung. Lebih cenderung ke ontong. Ontong Ya. Bodinya kayak ontong, gede berarti lebar. Kalau jagung kan bukan panjang toh. Terus leher gede, panjang. Lebih cenderung untuk berdiri tegap. Oh gitu. Berarti perilaku kayak satria gitu. Oh gitu ya. Berarti itu teman-teman. Nah, ini Bapak Sugito biasanya kalau ngombyok untuk milih suara itu langsung umpamanya dipelihara di rumah itu cepat bunyi. Itu pilihnya yang bagaimana, Om? Yang tua atau yang tua ataupun yang muda? Sebenarnya kalau dibawa pulang paling sehari sudah terdengar suaranya. Oh gitu. Untuk suara yang besar biasanya cenderung untuk belah dadanya. Terbelah gitu, kayak sirah gitu loh. Itu cenderung besar. Cenderung ke suara besar. Burungnya lebih anteng. Oh gitu. Ya. Berarti ini enggak, yang penting tua enggak ya? Berarti secara ciri fisik. Kalau muda biasanya malah cepat. Kalau sudah umur misalnya kita dapat umur sekitar 2-3 bulan. Berarti sekitar burung perkutut mulai salah itu kan sekitar 8 bulan. Berarti dia 5 bulan kemudian
dia sudah mulai bekur-bekur. Oh gitu, paling enggak maksimal itu 8 bulan ya? 8. Salah ya? Salah, dari netes itu. Berarti kalau kita dapat sekitar umur 2 atau 3 bulan, berarti tinggal nambahin sekitar 4 atau 6 bulan. Berarti burung itu harus sudah girai, bekur-bekur gitu. Apalagi umpamanya di Om Jo kan sudah tua ya Om? Kalau sudah tua, biasanya itu untuk membuat dia girai betul-betul malah lebih sulit. Loh gitu, malah enak loh yang dari muda. Enak dari muda. Sekali dia salah, tetap bekur-bekur gitu. Berarti ini gini, ini kalau ala Bapak Gito ya, ngomong. Berarti ini enggak pertama itu kadang kan ada yang memilih itu yang penting usianya itu dewasa. Kalau Bapak Sugito tidak berarti ya. Yang penting itu tadi body, nonton ya, body. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Kalau masuk, oke. Oh gitu. Kalau tua itu lebih cenderung stresnya lebih tinggi dibandingkan yang masih muda. Tuh. Iya. Kalau menurut jenengan, kalau di Om Jok itu faktor nggak Om? Apa bisa gimana? jadi faktor. Oh gitu. Kebetulan kalau burung di ombyoan kena jaring itu kan nggak milih. Oh ini burung fighter atau tidak. Kalau turun kata saja kena jaring. Gitu. Nggak harus burung pikatan. Kalau pikatan kan jelas burung fighter. Ya. Tapi kalau jaring kan kita tidak tahu burung itu fighter atau tidak. Jadi saya ini membahas gini Om. Ada opini atau pendapat yang kalau pikatan itu faktor. Nah, iya, saya tanya Bapak Gito yang biasanya ini emang pilih perkutut yang bagus, berarti di yang Om jawabkan kena jaring itu faktor ya. Faktor juga. Asal tepat milih. Asal tepat. Nggak harus pikatan. Ya. Kalau pikatan kan jelas itu burung fighter. Ya. Tuh. Berarti faktor umur. Oke. Maaf karena anak saya tadi pipis ngeter ke. Lanjut. Berarti tadi nggak faktor umur untuk umpamanya ngonjok, rumah cepat dapat cepat bunyi itu kalau bukan bisa muda muda, dia lebih cepat untuk jadi. Untuk gini Om, namanya ngonjok itu kan ada ciri fisik, mungkin jenengan ngecek mungkin ini suaranya bagaimana mungkin dari sisi kaki. Kalau dari sisi kaki bisa dilihat dari ini. Kalau lebar di atas itu berarti suara depannya bagus. Jadi sisi itu melambangkan suara. Okay. Atas ini depan. Nah, yang tengah Ya. suara tengah, dan yang bawah ini suara belakang. Di tengah buktikan mungkin tak suara depannya bagus. Biasanya yang ini, yang atas lebar. Oh iya, kadang kan ada yang sini lebar mengecil. Ada yang sama, besarnya sama. Yang bagus itu yang sama itu. Kalau pecah Om, contoh, kadang kan di tengah ada yang pecah gimana? Pecah biasanya suaranya nggak stabil. Oh gitu. Berarti paling enggak gitu ya. Terus dari sayap juga kan kelihatan. Miring atau enggak Om? Biasanya kan ada yang miring dia. Oh, miring. Ya, tapi dia rata, gede sama. Apa yang seperti ini? Nah, saya cenderung nyari yang rata. Berarti garis lurus, enggak miring ya? Enggak miring, ya, lurus. Terus dari sayap, bulu sayap ini kalau bisa yang rata, seret ini. Oh gitu. Ketika dibentangkan. Nah, ketika dibentangkan, dia rata dari atas ke bawah. Kalau ada yang pendek, enggak rata, itu biasanya suaranya coro Jawa ini gudang. Oh gudang. Kalau suara empuk tadi Om berarti dari sisi gimana ya? Bukan dari. Nah, suara. Tadi kan gini. Yang saya tanyakan kan suara yang penting banter kan. Banter ya. Suara Ini yang penting kencang. tadi yang penting banter. Ini beda pertanyaan dong. Jadi kalau yang besar, gede, empuk ada gak Om? Ciri fisik menurut jenengan? Biasanya kalau dipegang makpes. Oh, nah, ya. Apa? Ya. Pas. Makpes. Ya. Biasanya nek dipegang kayak kencang gitu loh. Atos ya. Biasanya suaranya cenderung ke kencang. Atas suara ya. apa namanya?
cenderung ke arah treble lah kalau iya. mus. Berarti satu body mempes. Jawane ngono. Mempes. Pokoknya nyepes. Kayak kapas gitu. Kalau empuk ya empuk. Suara. Nah, atus beda lagi. Iku banter tapi ya hapus. Itu ciri body kalau dipegang ada lagi nggak? Iya. Ya. Mungkin kan ada lagi mungkin dari sesepuh pikat. Sesepuh pikat biasanya ini yang saya belakang. Dan ini semua paling sulit tak ceritakan tadi ya. Untuk mencari suara kung pada kesulitan. Ini saya apa bisa dibentangkan penjawa itu yang paling hidup panjang. Oh gitu. Ya. Kalau pas dia diam gini tepuk, jadi kayak menyilang gitu. Biarpun dia burung tua, lebih cenderung ke situ. Ya. Biasanya suaranya kung. Ini susah dicari. Pertanyaan buat teman-teman nih. Ini teman-teman ini ada bocoran. Ya enggak bocoran ini sharing tentang ilmu. Semoga apa yang kita sampaikan di sini bermanfaat. Paling enggak tular yo cara bahasanya cepuk tular apa? Cepuk tular lah. Karena kalau ilmu itu dipendam untuk pribadi yo aslinya enggak tambah gitu. Jadi untuk yang kung itu dari sesepuh pikat area mana ya Om? Area sekitaran Tayu sini, Pati Utara. Oke. Dari sesepuh pikat area Tayu Utara, Pati Utara, Tayu khususnya. Untuk mencari yang kung, ya tadi paling enggak sayapnya itu kayak hilang. Hilang atau dia. Kalau biasanya kan seperti ini. Meskipun tua rata-rata tua, gini. Biasanya kadang-kala kalau dia diam tetap menyilang. Pas diam gitu. Itu untuk yang kung. Berarti kalau empuk tadi, empuk itu tadi yang penting body kalau dipegang itu. Tapi emang rata-rata seperti itu. Kalau umum. Ya. Nah, gini Om. Tadi untuk suara yang model apa itu garisnya rapi api. Kadang kan ada yang Rojo Wono atau Raja Kusi. Itu rata-rata cenderung gimana suaranya? Kristal ya? Atau belum tentu. Nah, kan pas pecahnya itu dilihat. Dia itu kecil-kecil apa besar-besar. Kalau besar-besar tetap rata suaranya. Oh, ngotot. Ini jadi kan pengecualian kan pengecualian. Karena ini sisik dan sisik juga kalau ciri matik atau ragan kan ada yang itu tadi. Berarti tergantung besar kecilnya dan rapinya. Kadang kan ada yang rajawana yang ya sisiknya itu pecah cuma enggak gimana ya, masih acak-acakan enggak rapi. Kalau yang rapi itu kan yang kayak ayam, kira kayak ayam, rehat gitu kan. Ya, kiranya cukup Om. Mana ada yang bisa tak jawab lagi. Intinya kalau salah ya maaf. Kalau ngobyo enggak pandang usia, benernya gitu. Yang saya garis bawahi untuk Bapak Sugito, karena dulunya itu tak kira itu pertama tua, habis itu lihat postur, tak kira gitu. Enggak, malah kebalik. Yaitu Katuranggan itu fisiknya seperti apa. Kalau soal umur itu belakangan, malah mending yang ya nggak terlalu muda lah intinya, ngoten nggih. Jadi tingkat stresnya lebih rendah. Muda itu kisaran umur berapa Om? Kalau menurut jenengan? Sebelum 5 tahun? Lu muda banget kan? Sekitar 3-4 bulan kan dia sudah terbang. Oh gitu. Masih ada lurik-luriknya. Cepat bunyi malah gitu. Oh. Kan kalau pemula kan burung itu kan stresnya rendah dia. Beda dengan burung tua kan, dia benar-benar mempertahankan diri dari seakan-akan melawan. Jadi dia malah susah bunyi kalau nggak benar-benar profesional. Oh, berarti gini. Kalau nggak sabar bener untuk yang tua, ya malah akhirnya kandep. Istilahnya bunyi. Lama, kadang ada tahunan. Nah, setahun nggak bunyi. Lawang dari biak saja itu kadang setahun masih ya Om ya, lebek-lebek. Ya itu kan gimana ya? Ya perkutut lah seperti itu. Ya misteri. Tergantung kita sabar atau tidak. Oke, kesimpulan dari Bapak Gito. Jadi kalau dilihat dari ciri-ciri fisik yang saya sebutkan tadi,
kemantapan kita, oh burung ini pasti bagus. Oh gitu. Paling nggak mantep sih ya. Mantap dulu. Karena ngomjok itu emang penelitian istilahnya, harus banyak pengalaman. Jam terbang. Oh jam terbang. Oh ternyata burung ini pernah tak omjok. Oh suaranya gini, yang ini gitu. begini. Oh berarti mana yang benar ya itu tadi. Karena umpamanya jarang ngomjok, saya juga pernah dulu itu edan ngomjok gitu Om. Jadi paham, oh ini suaranya gini. Tapi kalau jarang ngomjok ya itu ya Om. Corone belum pernah punya pengalaman. Ada acang-acangnya, ada gambarannya. Oh yang seperti ini. Ya, berarti tadi yakin. Yang penting yakin. Yes, ini tadi dari awal sampai akhir, insya Allah sudah cukup itu. Dari saya Ali Rede, Bapak Sugito, kalau di sini dipanggil Mas Gito. Oke. Semoga konten ini, video ini bermanfaat untuk semuanya, pecinta perkutut lokal Indonesia. Salam terang, salam lestari, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.